شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان بالقبول والغفران. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan tentang hal-hal yang makruh dilakukan di bulan suci Ramadan atau hal-hal yang memakruhkan kita dalam berpuasa. Sesungguhnya hal-hal yang makruh dilakukan dalam bulan suci Ramadan ini sangat banyak. Di antaranya itu yang paling besar itu adalah ghibah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ghibah itu walaupun tidak dilakukan dalam bulan suci Ramadan adalah perbuatan yang tercela, adalah perbuatan yang dia bisa disukai oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang Nabi katakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadruna mal ghibah? Apakah kalian mengetahui apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian dikatakan bahwasanya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Terus qala zakaru akhaka bima yakrahu, membicarakan saudara kalian dengan apa-apa yang kalian tidak sukai dari itu adalah ghibah. Ghibah ini perbuatan yang tercela walaupun tidak dilakukan pada bulan suci Ramadan, apalagi di bulan suci Ramadan. Maka dari itu perbuatan ghibah masuk dalam hal-hal yang makruh dilakukan di bulan suci Ramadan atau memakruhkan puasa. Yang selanjutnya adalah bekam. Bagaimana kita tahu, bekam adalah praktek sunnah yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga bekam tersebut memiliki beberapa kekurangan, bukan kekurangan, beberapa akibat setelah melakukan bekam tersebut. Di antaranya yaitu melemaskan tubuh. Jadi kenapa dikatakan makruh pada bulan suci Ramadan? Karena hal-hal yang tidak ditakutkan setelah melakukan bekam, di antara lain terlalu banyak yang darah yang keluar dan melemaskan tubuh, yaitu tubuh menjadi lemas karena banyaknya darah tadi yang keluar. Maka dari itu ghibah juga dikatakan adalah hal-hal yang memakruhkan atau yang makruh dilakukan di bulan suci Ramadan. Terus yang selanjutnya ini kebanyakan ibu-ibu kayaknya takut masakannya tidak enak, maka dari itu mencicipi makanan. Maka mencicipi makanan di bulan suci Ramadan juga termasuk hal-hal yang makruh. Karena kenapa ditakutkan makanan tersebut masuk, maka bisa membatalkan puasa daripada orang-orang yang mencicipi makanan. Maka dari itu hendaknya jikalau kita mencicipi makanan, setelah dicicip langsung dibuang, jangan sampai ada yang masuk. Karena kalau ada yang masuk itu puasanya batal. Terus yang selanjutnya berlebihan dalam berkumur. Sebagaimana yang kita tahu, sebelum sholat kita itu harus melakukan wudhu atau mensucikan diri dari hadas kecil. Wudhu sunnahnya berkumur sebanyak 3 kali. Akan tetap dianjurkan untuk berkumur sampai ke tenggorokan. Yang kan kadang orang berkumur ada yang berkumur yang itu tidak diperbolehkan di bulan suci Ramadan, atau itu dianggap berkumur secara berlebihan. Di luar bulan suci Ramadan itu dianjurkan, akan tetapi di dalam bulan suci Ramadan itu tidak dianjurkan karena takut kalau kita berkumur yang itu besar kemungkinan air akan masuk ke dalam tubuh sehingga dapat membatalkan puasa. Kemudian juga yang selanjutnya itu ada berenang atau merendam diri. Berenang dan merendam diri juga makruh. Karena kenapa? Karena besar juga kemungkinannya air bisa masuk lewat hidung dan mulut. Sebagaimana yang kita tahu, kalau kita berenang, apalagi khususnya di laut, itu pasti mata merah, air tertelan, mulut terasa garam. Terus yang selanjutnya lagi adalah bersiwak. Bersiwak ini memiliki fadilah yang besar. Sebagaimana yang Nabi katakan, rakatan bisiwak khairum min sab'ina rakatan bila siwak atau bighairi siwak. 2 rakaat menggunakan siwak lebih baik daripada 70 rakaat
dengan tidak menggunakan siwak. Akan tetapi siwak dimakruhkan pada bulan suci Ramadan. Maka dari itu banyak ulama yang memakruhkan siwak di bulan suci Ramadan. Kecuali diantaranya itu Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi tidak memakruhkan menggunakan siwak di bulan suci Ramadan. Maka daripada itu ahli Tarim atau ahli Hadramaut mengambil kalam Imam Nawawi sehingga mereka menggunakan siwak di bulan suci Ramadan. Makruhnya siwak di bulan suci Ramadan itu ialah setelah zuhur atau ketika zuhur hingga menjelang berbuka. Mengapa makruh? Karena Allah sudah menjanjikan bagi orang-orang yang berpuasa bahwasanya Allah mencintai atau menyukai bau mulut orang-orang yang berpuasa, dan juga Allah janjikan bahwasanya bau mulut tersebut akan Allah gantikan dengan bau misik atau bau kasturi di kehidupan yang selanjutnya.